Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar bersama tentang kondisi iklim di Indonesia. Nah, saat ini kita merasakan adanya ketidakstabilan iklim. Musim hujan yang berkepanjangan, kemudian antara musim hujan dan musim kemarau waktunya tidak menentu. Kemudian kita juga saat ini merasakan badan kita selalu gerah, baik siang maupun malam. Nah, apa tuh penyebabnya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, antara lain hal itu disebabkan karena saat ini kita sudah merasakan adanya tanda-tanda pemanasan global. Anak-anak, sekarang kita simak video berikut ini. Saat ini bumi menjadi rumah yang rapuh untuk dihuni. Ini ditandai dengan cuaca ekstrim, meningkatnya suhu air laut dan memutihnya karang laut. Rumah jutaan makhluk ini kian tak nyaman. Tahun demi tahun, bumi mulai rapuh. Pemanasan global bukan lagi isu yang akan dihadapi di masa mendatang. Menurut para peneliti, tanda-tanda pemanasan global sudah nampak dengan ditandai sejumlah gejala yang bermunculan di berbagai belahan bumi. Menurut pengamatan Badan Luar Angkasa Amerika Serikat, NASA, dari luar angkasa permukaan es di bumi berkurang drastis. Padahal area ini berfungsi sebagai pendingin udara di seluruh permukaan bumi. Permukaan es di bumi bekerja memantulkan kembali sinar matahari ke luar angkasa, sehingga suhu bumi tetap stabil. Namun, seiring berjalannya waktu, penelitian dari Lembaga Swadaya Masyarakat Greenpeace menunjukkan permukaan es terus berkurang, bahkan mungkin saja menghilang di tahun 2030. Hal ini disebabkan penggunaan bahan bakar mineral terus meningkat. Inilah penyumbang terbesar karbon dioksida, sumber meroketnya suhu udara di bumi. Hal ini berdampak pada cuaca ekstrem. Di tahun 2014 saja, layar kaca di seluruh dunia diramaikan pemberitaan tentang cuaca ekstrem yang terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satunya terjadi 3 bulan lalu. Gelombang panas menghentikan pertandingan tenis Australia Open di bulan Januari. Panas di atas ambang normal menyebabkan para atlet mudah kelelahan, dehidrasi, hingga nyaris pingsan. Suhu udara pada saat itu mencapai 38 derajat Celcius. Namun di lapangan, suhu udara bisa mencapai hingga 65 derajat Celcius karena panas dipantulkan kembali oleh permukaan lapangan. Di bulan Januari pula, Amerika Serikat bagian timur mengalami musim dingin paling ekstrem dalam puluhan tahun. Fenomena ini membukukan aktivitas kota New York. Menurut Badan Administrasi Nasional Kelautan dan Atmosfer atau NOAA, di Amerika Serikat meningkatnya suhu air laut menyebabkan badai sulit terbentuk secara alami. Hal ini akhirnya justru memunculkan badai yang lebih besar. Cuaca dingin ekstrem juga sempat membukukan air terjun Niagara yang terletak di perbatasan Amerika Serikat dan Kanada. Suhu di sekitar air terjun mencapai hingga minus 16 derajat Celcius. Meningkatnya ketinggian air laut juga menyebabkan sejumlah masalah di benua Eropa. Ombak tinggi menghantam sejumlah wilayah di Eropa termasuk area wisata. Selain cuaca ekstrem, peningkatan emisi karbon dioksida di atmosfer juga meningkatkan suhu air laut. Menurut penelitian Universitas British Columbia, Kanada, hal ini berdampak pada kesehatan karang laut. Karang laut yang memutih menandakan karang laut sakit dan rapuh, sehingga akan cepat mati. Padahal karang laut memiliki peranan penting dalam perkembangan jumlah ikan. Apabila semua karang mati, maka hal ini bisa berdampak pada hasil laut dan sektor pariwisata, terutama bagi negara-negara maritim seperti Indonesia. Bumi adalah rumah bagi jutaan makhluk hidup. Turut pula membuat rumah ini tetap nyaman. Belum terlambat untuk memulainya. Selamat Hari Bumi! Sudah kalian simak tadi, apa yang kalian ketahui tentang pemanasan global? Pemanasan global merupakan peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi yang sangat ekstrim, sehingga ini akan sangat mempengaruhi ekosistem di bumi. Tentunya anak-anak akan berpikir, apa tuh sebenarnya penyebab terjadinya pemanasan global itu? Nah, penyebab terjadinya pemanasan global antara lain yang pertama, adanya emisi gas kendaraan bermotor.
semakin banyak jumlah penduduk, berarti kendaraan juga akan bertambah jumlahnya. Nah, otomatis gas emisi yang dikeluarkan yaitu gas karbon dioksida dan monooksida juga akan semakin banyak. Nah, itu akan menghalangi panas yang harusnya dipantulkan ke angkasa itu akan terhalang oleh gas tersebut sehingga bumi kita akan semakin panas. Penyebab pemanasan global yang kedua yaitu adanya penebangan hutan secara liar. Pada faktor yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa adanya karbon dioksida yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor itu sebenarnya berfungsi untuk proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan. Tetapi karena hutan semakin banyak yang ditebangi, kemudian lahan hijau juga semakin tipis, nah itu menyebabkan jumlah karbon dioksida itu semakin tidak terkendali. Akibatnya apa? Akibatnya bumi kita ini semakin panas karena gas karbon dioksida tadi menutupi atau menghalangi panas yang harusnya dipantulkan ke angkasa. Nah, sekarang faktor penyebab pemanasan global yang ketiga yaitu adanya limbah industri. Asap-asap pabrik yang dikeluarkan oleh industri itu banyak sekali mengandung gas karbon dioksida, kemudian gas monooksida, kemudian mengandung metana, yang semua itu semakin memperparah kondisi atmosfer kita. Karena gas-gas itu jelas akan menutupi bumi kita ini dalam memantulkan panas ke angkasa. Akhirnya apa yang kita rasakan? Bumi kita ini menjadi semakin panas. Faktor yang keempat atau yang terakhir yaitu masalah penggunaan listrik yang berlebihan. Penggunaan listrik yang berlebihan ini sangat dipengaruhi karena adanya aktivitas manusia yang berlebihan pula. Sehingga saat ini sebenarnya sudah seharusnya kita selalu menggaungkan adanya gerakan hemat listrik. Karena dengan menghemat listrik, dengan mengurangi penggunaan listrik berarti kita akan meminimalisir terjadinya pemanasan global. Anak-anak, setelah tadi kita bahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pemanasan global, nah sekarang kita akan bahas tentang dampak terjadinya pemanasan global. Sebenarnya ada banyak sekali dampak terjadinya pemanasan global dan kita sudah merasakan bagaimana dampak dari pemanasan global itu. Kita sudah melihat peristiwa-peristiwa baik dari internet maupun dari televisi, kita melihat dampak dari pemanasan global itu. Antara lain yang pertama adalah mencairnya semakin banyaknya es di kutub itu yang mencair. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya krisis air bersih. Sedangkan yang ketiga itu adalah adanya kebakaran hutan dan yang keempat adanya krisis pangan. Itu antara lain dampak dari terjadinya pemanasan global. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi terjadinya pemanasan global? Kita mulai dari diri kita masing-masing. Sekecil apapun yang kita lakukan itu akan sangat berarti demi menyelamatkan bumi kita yang menjadi rumah kita. Kalian bisa melakukan hal-hal ringan, antara lain mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Misalnya, apabila kalian mau berangkat sekolah, itu kalau sekolahnya itu dekat dengan lingkungan sekolah, itu tidak perlu diantar oleh orang tua menggunakan kendaraan, tetapi kalian cukup jalan kaki atau mungkin menggunakan sepeda, itu akan lebih sehat. Dan yang jelas itu merupakan salah satu usaha kalian untuk ikut mengatasi pemanasan global. Kemudian yang selanjutnya hemat listrik. Misalnya kalian pada waktu di kelas begitu bubar, itu jangan langsung keluar, tetapi ada yang mematikan AC, ada yang mematikan listrik, itu termasuk juga usaha kalian untuk mengatasi pemanasan global.
Selanjutnya, hemat air. Misalnya pada waktu kalian mengambil air wudhu, itu jangan berlebihan tetapi secukupnya saja. Kemudian yang keempat itu adalah melakukan kegiatan 3R, yaitu reduce, kemudian reuse, dan recycle. Reduce adalah usaha mengurangi sampah. Misalnya pada waktu kalian berangkat sekolah itu sering kalian membawa minum. Nah, itu sebaiknya kalian membawa minum dari rumah dengan menggunakan botol miliknya sendiri. Kemudian yang reuse itu adalah menggunakan kembali sebuah produk. Misalnya, kaleng yang digunakan untuk pot ini adalah kaleng bekas. Ini jelas akan mengurangi sampah. Jadi kita menggunakan produk ini menjadi sebuah hal yang menarik dan sangat bermanfaat. Sedangkan recycle itu adalah mendaur ulang sampah. Kita bisa melakukan daur ulang sampah itu, misalnya yang sudah kita lakukan di sekolah kita, itu antara lain sampah gelas plastik itu digunakan untuk membuat lampion seperti ini. Kemudian selain itu, kita juga di sekolah kita sudah melakukan daur ulang botol air mineral. Botol air mineral itu bisa kita gunakan untuk membuat meja dan kursi yang bisa kita duduki seperti ini. Ini semua adalah merupakan sampah yang kemudian didaur ulang. Dan ada satu hal lagi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pemanasan global, yaitu kita dengan menanam dan merawat tumbuhan. Tumbuhan itu tadi sudah dijelaskan bisa menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Akhirnya oksigen itu yang kita gunakan untuk bernafas, akhirnya udara kita menjadi segar seperti di lingkungan sekolah kita. Demikian pelajaran kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Nunuk sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you.